warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Hari ini kita lanjut lagi materi. Kalau sebelumnya kita membahas tentang komunikasi organisasi, hari ini kita membahas tentang komunikasi lintas budaya. Kenapa lintas budaya? Karena dalam suatu organisasi kita tidak pernah mengetahui, mungkin ada warga asing, misalnya ketika teman-teman bekerja di perusahaan di Jakarta dan di situ ada orang India, ada orang Jepang dan lain sebagainya. Atau mungkin teman-teman kerja di Google dan itu semua orang-orang dari berbagai negara pun bakal berkumpul di situ. Otomatis budayanya yang berbeda, adat berbeda, maka kita harus mempelajari tentang komunikasi bisnis lintas budaya. Oke, capaian pembelajaran setelah materi ini diberikan diharapkan para peserta ataupun mahasiswa dapat yang pertama memahami pengertian komunikasi bisnis lintas budaya. Kedua, menjelaskan pentingnya komunikasi lintas budaya. Ketiga, menjelaskan perbedaan budaya. Yang keempat, menjelaskan bagaimana mengembangkan keterampilan komunikasi lintas budaya. Oke. Ini agak kepotong sebentar. Oke, pengertian komunikasi bisnis lintas budaya. Jadi, seperti yang saya jelaskan tadi, komunikasi bisnis lintas budaya ini digunakan dalam dunia bisnis, baik komunikasi verbal maupun non-verbal. Ingat, komunikasi itu ada dua, komunikasi verbal dan non-verbal, di mana komunikasi lintas budaya ini memperhatikan faktor-faktor budaya di dalam daerah, wilayah, bahkan negara ataupun suatu negara. Nah, jadi di sini kalau seandainya kita ditempatkan dalam satu organisasi yang mayoritasnya itu adalah orang-orang asing ataupun luar negeri, maka kita harus mempelajari bagaimana cara berkomunikasi lintas budaya tersebut. Nah, dalam dunia bisnis, komunikasi lintas budaya menjadi elemen yang sangat penting, khususnya komunikasi lintas budaya dalam kesepakatan bisnis. Jadi ketika kita misalnya punya perusahaan yang melakukan ekspansi, misalnya buka cabang di Amerika, di Jepang dan lain sebagainya, otomatis kita perlu kesepakatan bisnis. Nah, kesepakatan bisnis itu kita harus mempelajari bagaimana cara berkomunikasi mereka dengan budaya kita dan mengkombinasikan dengan budaya mereka. Makanya di sini dituliskan melakukan kesepakatan bisnis dengan rekan bisnis yang berbeda budayanya. Nah, teman-teman bisa lihat sebentar Nah, dari gambar ini teman-teman, ini merupakan contoh komunikasi lintas budaya. Ini kalau seandainya kita lihat, kalau yang ini Jepang, dia kalau ketemu orang bakalan kasih tangan untuk menjabat ataupun salam, tapi karena satu orangnya lagi lebih ke menunduk. Nah, ini bisa dipelajari apabila kita memiliki pertemuan untuk kesepakatan kerja seperti itu. Nah, maka dari itu perlu mempelajari komunikasi lintas budaya. Agar apa? Agar menghindari kesalahpahaman dengan orang lain dalam berkomunikasi antar budaya dan budaya lain itu yang berbeda. Nah, ingat teman-teman, jangankan dengan negara lain, kita sesama Indonesia aja itu memiliki beragam hal yang berbeda, dengan watak yang berbeda, keluarga yang berbeda, lingkungan yang berbeda, pendidikan yang berbeda, apalagi lintas negara seperti itu. Jelas itu budaya dan adatnya yang berbeda. Nah, kenapa penting mempelajari komunikasi bisnis lintas budaya? Karena sekarang ini kita masuk ke dalam era perdagangan bebas dan globalisasi, di mana teman-teman di sini tidak hanya bekerja dengan orang Indonesia, tetapi juga teman-teman bekerja dengan orang-orang yang berada ataupun negara asing, misalnya Jepang, Korea, bahkan sekarang juga ada Amerika dan lain sebagainya gitu. Nah, komunikasi bisnis lintas budaya menjadi sangat penting, artinya bagi terjalinnya harmonisasi bisnis di antara mereka. Sebagaimana diperlukan suatu pemahaman bersama dalam melakukan komunikasi lintas budaya, baik itu tertulis maupun lisan. Dan semakin banyak pula pola kerja yang sama maupun kesepakatan ekonomi
di berbagai kawasan dunia, di mana sangat memungkinkan kita untuk mempelajari komunikasi bisnis lintas budaya. Ingat ya teman-teman ya, ini sangat penting dipelajari karena kita memiliki budaya yang berbeda. Nah, memahami budaya dan perbedaan. Budaya mencakup sekumpulan, budaya itu pasti mencakup kesimpulan pengalaman hidup, pengalaman kolektif, sistem sharing, tipikal, karakteristik perilaku dan lain sebagainya. Dimana termasuk di dalamnya itu sistem yang dinilai ada norma-norma, simbol-simbol, kepercayaan, bahkan keyakinan yang masing-masing, dan itu pasti berbeda-beda. Makanya di sini sangat penting untuk memahami budaya dan perbedaannya. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, komponen budaya itu ada nilai-nilai, norma-norma, simbol-simbol, bahasa, pengetahuan, kepercayaan, tingkat sopan santun, kemudian juga adat istiadat, bahkan sampai humor pun itu berbeda antara satu negara dengan negara yang lain. Nah, ini teman-teman, dari gambar ini teman-teman bisa lihat bahwa dengan simbol yang sama itu memiliki arti yang berbeda di dalam suatu negara. Jika di Indonesia simbol ini berarti setuju ataupun oke. Nah, sedangkan di Amerika sama seperti Amerika ya, tapi kalau di Jepang itu maknanya uang. Ya, kalau di Brazil simbol itu bersikap kasar. Jadi beda negara, beda maknanya. Makanya kita juga misalnya kita pergi ke Brazil, terus kita buat seperti ini, itu dianggap adalah simbol yang bersikap kasar. Jadi perlu kita untuk mempelajari komunikasi lintas budaya. Selanjutnya, kalau seandainya di Indonesia, kalau buat seperti itu tuh mungkin di sini tulisannya jangan gagal paham dengan simbol ini ya. Di Amerika gerakan menyalipkan ibu jari di sela-sela jari telunjuk dan tengah itu di lambang permainan I've got your nose. Nah, sedangkan di Indonesia itu disebut gerakan cabul kalau seandainya seperti ini. Nah, kalau di Brazil itu diartikan sebagai tanda pengusir mata jahat ataupun kecemburuan. Jadi ini yang harus teman-teman pelajari. Dengan simbol yang sama, maknanya berbeda di setiap negara. Kemudian, gerakan jari bentuk huruf V seperti ini dipakai kalau di Amerika itu adalah simbol perdamaian. Sedangkan di Tiongkok, Jepang, Korea, dan lain sebagainya itu adalah bentuk pose lucu untuk berfoto. Selanjutnya letter L seperti ini. Ini adalah simbol kalau seandainya di Amerika ini adalah dianggap ungkapan ejekan kepada orang yang kalah. Tetapi kalau di Tiongkok ini adalah makna keberuntungan. Jadi ya, lagi-lagi penting mempelajari simbol-simbol tersebut. Selanjutnya, seperti ini, kalau di Italia ini menggunakan kondisi tidak jelas apa yang dikatakan oleh orang lain. Dia tidak paham dengan apa yang dikatakan. Bisa jadi emang dia tidak paham, kondisinya nggak paham, atau emang dianya yang tidak memahami tersebut. Sedangkan di Malaysia ini adalah cup, yang artinya tunggu sebentar. Jadi beda negara, beda maknanya. Nah, komunikasi dengan orang budaya. Yang pertama, bagaimana caranya kita bisa berkomunikasi dengan orang-orang yang berbudaya asing? Satu, belajar tentang budayanya. Ini yang sangat penting. Jadi teman-teman harus bisa belajar tentang budaya. Sekarang pun internet juga udah teman-teman bisa akses sesering mungkin, dieksplor sejauh mungkin tentang budaya. Jadi bukan mesti kita harus ke sana untuk mengetahui, enggak. Jadi teman-teman bisa eksplor di internet. Belajar tentang budaya ketika merencanakan suatu bisnis dengan orang yang memiliki budaya yang berbeda itu sangat penting. Contoh, misalnya saya mau ekspansi ke Malaysia. Jadi kita harus mengetahui apa sih yang mereka suka atau enggak. Mungkin karena Malaysia dengan Indonesia itu mungkin hampir sama budayanya, mungkin itu lebih gampang. Tapi carilah, misalnya kita katakan kita mau ekspansi ke Jepang. Jadi kita harus tahu budaya mereka seperti apa. Kemudian mengembangkan keterampilan komunikasi lintas budaya. Yang pertama dengan cara jangan terlalu yakin bahwa seseorang dapat memahami budaya kita. Nah, jangan sampai mindsetnya
harusnya sih mereka paham ya dengan budaya saya. Itu nggak boleh, karena apa? Harusnya kita juga bisa memahami budaya mereka. Jangan menuntut orang lain bisa memahami budaya kita kalau kita pun malas untuk memahami budaya mereka sendiri. Kedua, jangan mudah terbawa oleh pola generalisasi, termasuk perilaku seorang dari budaya yang berbeda. Jadi bisa dipilih dan dipilah seperti itu. Ketiga, negosiasi lintas budaya. Orang yang berasal dari budaya yang berbeda seringkali mempunyai pendekatan negosiasi yang berbeda pula. Jadi di sini perlu sekali mengetahui cara bernegosiasi. Misalnya teman ataupun rekan kerja kita berasal dari negara yang cara negosiasinya itu nggak bisa pakai jalur ya udah diselipin amplop dan lain sebagainya. Malah itu bikin mereka ilfeel seperti itu. Itu juga harus dipahami dengan baik. Jangan sampai kita melakukan kesalahan sedikit tetapi menyebabkan kesepakatan ataupun rencana yang akan kita susun, yang setelah kita susun itu berantakan seperti itu. Itu teman-teman terkait dengan komunikasi lintas budaya. Jadi di sini mohon teman-teman untuk mempelajari komunikasi lintas bisnis. Silahkan explore internet kira-kira budaya setiap negara dalam menjalankan bisnis itu seperti apa ya. Itu juga memudahkan teman-teman ketika mungkin suatu saat teman-teman nanti bekerja di perusahaan yang mayoritas itu negara asing. Silahkan teman-teman bisa mempraktekkan di situ. Oke. Terima kasih sudah berpartisipasi pada kelas malam hari ini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.